Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap takmir, segenap pengurus Masjid Baitul Mukmin dan yang kami hormati segenap jamaah subuh pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hambanya yang taat terhadap kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan yaitu terkait keutamaan sifat zuhud yang mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya Rasulullah dalluni ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Faqala Rasulullah sallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aydin nas yuhibbuka nas. Yang mana artinya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu pekerjaan yang apabila aku mengerjakannya maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Rasulullah bersabda, izhad, zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Dalam penjelasan zuhud itu adalah seseorang itu menggunakan dunia itu hanya secukupnya atau sesuai kebutuhannya dan tidak bersifat tamak kepada dunia. Yang mana hal ini selaras ada suatu cerita yang mana salah satu ulama di Pasuruan yang sangat terkenal kezuhudannya, yang mana beliau itu ketika didatangi oleh seseorang atau disewani oleh seseorang, tamu itu memberikan sesuatu atau oleh-oleh, yang mana sesuatu itu oleh beliau itu tidak diambil semua, akan tetapi dia cuma mengambil separuhnya dan separuhnya lagi dikembalikan. Yang pertama adalah menghormati kepada tamu yang memberikan hadiah, tetapi di hatinya itu ingin mengambil sesuatu itu secukupnya. Dan pernah suatu ketika ulama tersebut, kiai tersebut didatangi oleh seorang pejabat, kalau sekarang mungkin ya wali kota. Pejabat itu mengantarkan mobil beserta supirnya, dan hal itu ditolak dengan halus oleh seorang yang zuhud, oleh kiai yang zuhud tersebut. Karena apa? Karena dia merasa tidak membutuhkannya hal tersebut, karena dia yang dibutuhkan adalah ketenangan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat zuhud itu bukan tidak butuh pada dunia, tapi zuhud itu adalah mengambil dunia hanya secukupnya saja, atau dunia itu tidak ada di hatinya, cukup di tangan. Suatu contoh, jika orang itu kehilangan sesuatu, akan tetapi dia itu tidak terlalu larut dalam memikirkan harta atau dunia yang hilang, maka orang itu masuk dalam ciri-ciri orang yang zuhud, atau dunia itu tidak masuk dalam hatinya, akan tetapi dunia itu cukup di luar saja atau di tangannya. Yang mana sifat zuhud itu ada beberapa tingkatan. Kalau bagi orang awam itu zuhud itu adalah dia itu tidak mencari atau mengambil dunia itu dengan cara haram, itu sudah masuk zuhud. Artinya kehati-hatiannya dalam mencari dunia atau mencari nafkah, dia tuh sudah terhindar dari yang haram, itu sudah zuhud. Itu tingkatan kalau bagi orang awam. Akan tetapi untuk tingkatan selanjutnya
itu dia seseorang itu untuk dalam bersifat zuhud, dia itu menggunakan dunia itu hanya secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Itu beberapa tingkatan orang dalam melaksanakan atau mempraktekkan sifat zuhud. Yang mana sifat zuhud ini adalah banyak dipraktekkan oleh seseorang, yang mana ketika kalau dalam sifat dalam ilmu sufi, dia itu dalam rangka tirakat atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia itu ingin yang ada di hatinya itu adalah Allah. Jadi dunia dan seisinya itu dia tetap menggunakan, tapi tidak diutamakan. Itu mungkin yang sudah tingkatan yang sifat zuhudnya itu yang di hatinya itu cuma ada Allah. Dan dalam setiap langkahnya itu adalah kebahagiaan untuk Allah, tidak untuk manusia. Adapun beberapa tahapan untuk seseorang dalam menggapai sifat zuhud. Yang pertama adalah dia itu sadar akan hakikat dunia. Dunia itu adalah kita ada di dunia itu, kalau orang bilang itu kita sebagai tamu, yang mana tamu itu ya tidak berlama-lama untuk ada di dunia. Ya ibarat orang bertamu itu kan mungkin mampir sebentar silaturahim, kemudian dia itu akan pulang. Sama halnya kita yang ada di dunia itu, kalau dia itu sadar akan hakikat dunia, maka seseorang itu ada dunia ini, dia itu akan berpikirnya sementara, tapi tujuannya itu adalah akhirat, yang mana dia itu akan menancapkan hatinya itu bahwasanya hidup yang kekal nanti ada di akhirat, bukan di dunia. Itu salah satunya. Kemudian selanjutnya itu yakin, dirinya itu yakin kalau ada berita-berita bahwasanya nanti itu akan ada surga, akan ada kenikmatan yang sangat besar, kemudian akan neraka yang mana seperti ini, dia itu sangat yakin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia itu memperkuatkan iman terhadap qada dan qadar, yang mana setiap sesuatu yang terjadi pada dirinya itu, dia itu selalu menggantungkan kepada Allah. Dia kena musibah, oh ini adalah takdir dari Allah. Dia menemukan kenikmatan, juga dia itu sangat percaya bahwasanya ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi dia itu ketika ciri-cirinya ketika orang itu ketika terima musibah, dia itu tidak mudah untuk menyalahkan orang yang di sekitarnya. Akan tetapi semuanya itu dia akan kembalikan kepada Allah. Itu salah satu sifat yang menunjukkan sifat zuhud. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan hakikat zuhud secara bertahap. Yang mana sifat zuhud itu tidak bisa langsung dengan secara purna, tetapi bertahap. Yang mana yang disebutkan tadi, ya mungkin kalau tingkatan ya sebagai saya atau orang awam itu pokoknya kalau dia itu mencari dunia atau proses untuk mengumpulkan dunia itu, pokoknya itu dia terhindar dari haram. Baru nanti dia itu sudah bisa untuk menghindari haram, baru bertahap ke berikutnya. Nah seperti itu. Itulah sifat zuhud. Yang mana zuhud itu bukan berarti tidak menggunakan dunia atau tidak butuh pada dunia, tetapi dunia itu hanya tidak sampai ke hati. Seperti itu. Ya mungkin cukup di sini saja terkait sedikit terkait beberapa ciri-ciri sifat zuhud. Mungkin ada salah kata atau salah keterangan, mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.